Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Musim kemarau panjang dan kekeringan menyebabkan warga di sejumlah dusun di Desa Dawakerti, Kecamatan Abang Karangasem mengalami kesulitan air bersih. Polisi meringkus 8 orang pengedar sabu-sabu di Gianyar. Kantor Persatuan Becak Listrik Indonesia diresmikan di Denpasar. Puluhan orang ini hari Selasa lalu melipat surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali di gudang logistik KPU Jembrana. 40 warga Jembrana ini direkrut KPU untuk mempersiapkan logistik pilkada. Mereka ditargetkan 4 hingga 5 hari untuk melipat surat suara hingga selesai. Ada sekitar 350 dus yang berisi surat suara, baik untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Setiap orang ditargetkan melipat 1 hingga 1,5 dus surat suara per hari. Kita mulai proses pelipatan untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian tadi kita mulai dari jam 8 sebenarnya, tapi masih ada proses sterilisasi dan sebagainya, jadi mulai mereka kerja tadi jam 10. Target kami mulai kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Peserta lipatnya hari ini sekitar jumlahnya 40 orang persis. Surat suara yang perlu dilipat untuk pemilihan gubernur ada sebanyak 126 dus. Kalau mereka hari ini bisa mendapatkan 1 dus atau 1,5 dus saja per harinya, maka untuk pemilihan gubernur ini bisa selesai dalam 2 hari. Kemudian untuk pemilihan bupati juga sama dusnya 2 hari, jadi target kami mungkin 4 atau 5 hari sudah selesai. Tahap pertama mereka melipat surat suara untuk pemilihan gubernur Bali. Setelah itu surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Jembrana. Mereka mulai bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Dalam Pilkada 2024, KPU Bangli menargetkan partisipasi pemilih meningkat dibanding pilkada sebelumnya. Salah satu cara untuk memikat pemilih yakni dengan menggelar kegiatan jalan sehat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pilkada kali ini, KPU Bangli menargetkan partisipasi masyarakat hingga 85% atau meningkat 3% dari pilkada sebelumnya. Harapkan meningkatnya partisipasi masyarakat pada hari pemungutan suara, di mana kita targetkan partisipasi di masyarakat itu 85%. Tentunya partisipasi ini naik 3% dari Pilkada 2020 kemarin. Perbedaan tidak membuat kita untuk saling berbenturan sesama masyarakat. Ingat, kepentingan yang lebih besar adalah demi kebaikan Bangli di masa yang akan datang. Siapapun yang terpilih, wajib hukumnya bagi kita semua untuk mendukung baik pimpinan di Bangli, pimpinan kita di Provinsi Bali. KPU mengimbau masyarakat menyalurkan hak pilih mereka pada Pilkada 27 November mendatang agar kualitas demokrasi semakin baik dan pemilih yang terpilih mendapat dukungan luas dari masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Sana Satuan Res Narkoba Polres Gianyar meringkus 8 orang yang mengedarkan sabu-sabu, 2 diantaranya wanita. Ke-8 pengedar ini Selasa lalu ditampilkan Polres Gianyar ke publik.
Mereka dibekuk secara terpisah di wilayah Kecamatan Sukawati dan Ubud dalam kurun waktu 1 September hingga 20 Oktober 2024. Total barang bukti yang disita dari para tersangka yakni 22 paket sabu-sabu seberat 4 gram lebih, alat hisap sabu-sabu, ponsel, serta buku tabungan. Kapolres Gianyar AKBP Umar mengatakan pihaknya akan lebih gencar menangkap para pemakai dan pengedar narkoba selaras 100 hari program kerja Presiden Prabowo Subianto. Genderang perang kami tabuh selalu untuk narkoba. Jadi tanpa ada kebijakan tersebut, kami sejak lama akan terus melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba. Apalagi ditambah dengan kebijakan dari Bapak Presiden yang memang menargetkan bahwa zero tolerance terhadap narkoba. Sehingga genderang perang tersebut kami tabuh lebih kencang. Dari 8 orang tersangka, 3 diantaranya residivis dalam kasus yang sama. Selain itu mereka umumnya pengangguran dan memanfaatkan kawasan wisata untuk menjual sabu-sabu ke wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.